وقل رب زدني علما. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah di Madinah, kondisi Madinah itu seperti apa? Ketika beliau hijrah di Madinah, kondisinya di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, ya, seperti yang terkenal ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ini suku-suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Nah, dari mana sih asalnya mereka itu? Nah, mereka itu asalnya dari Syam, dari Syam. Nah, waktu itu mereka banyak hijrah ke Madinah karena apa? Karena di dalam kitab mereka jumpai bahwa Nabi akhir zaman, artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tempat hijrahnya adalah di mana? Di Madinah. Tempat hijrahnya di Madinah. Sehingga mereka berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Kenapa? Nah, ingin istilahnya menyambut Nabi akhir zaman itu. Nah, sekalipun juga berharap bahwa Nabi akhir zaman itu dari kelompok mereka, gitu kan, dari golongan mereka. Gitu. Jadi karena Nabi akhir zaman mereka jumpai dalam kitabnya tempat hijrahnya di Madinah, maka mereka berbondong-bondong ke Madinah. Itu asalnya begitu. Tapi begitu Nabi yang disebut dalam kitabnya itu ternyata bukan dari golongan mereka, mereka tolak. Jadi sudah ditunggu-tunggu, bahkan mereka sudah jauh-jauh dari Syam pindah ke Madinah itu untuk apa? Untuk menyambut Nabi akhir zaman. Tapi begitu Nabi itu muncul, ternyata bukan dari kelompok mereka, mereka dustakan. Baik. Jadi ketika Rasulullah tiba di Madinah, kondisi di Madinah bagaimana? Banyak orang-orang Yahudi di situ. Maka hikmah syariat Islam dengan hikmahnya memerintahkan supaya Nabi kiblatnya tetap menghadap ke Syam, menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, karena nabi-nabi sebelumnya kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis kiblatnya. Nah, tujuannya apa ini? Untuk melunakkan hatinya orang-orang Yahudi. Barangkali dengan Nabi salatnya tetap menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi akan lebih mudah untuk menerima dakwahnya. Begitu. Oh, ternyata kiblatnya sama dengan kita, Nabi tidak menyelisihi kita. Begitu. Akhirnya selama 16 bulan Nabi di Madinah itu salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi di masa itu sejak beliau dari mulai datang di Madinah, beliau selalu berharap akan diperintah untuk menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Kenapa? Ini kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini adalah kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kiblatnya Nabi Ibrahim, bangunannya Nabi Ibrahim. Maka beliau yang diutus dengan agamanya Nabi Ibrahim lebih cocok, lebih senang apabila diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Akhirnya setelah kurang lebih 16 bulan turunlah ayat
qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu yang berkali-kali melihat ke atas, berharap ada wahyu yang turun memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku pasti akan memerintahkanmu untuk menghadap ke kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya menghadap ke Ka'bah. Nah, waktu ayat ini turun, tidak semua sahabat langsung dengar kabar. Karena zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada berita penting langsung viral gitu kan ya. Nah, dalam hitungan menit bahkan hitungan detik sudah nyebar ke seluruh dunia gitu. Nah, jadi saat ayat itu turun, tidak semua sahabat langsung tahu. Nah, mereka yang tahu, apalagi turunnya ayat ini malam, nah mereka yang tahu adalah orang-orang yang ada di dalam Madinah. Nah, ini yang tahu, yang sholatnya bareng dengan Rasulullah SAW itu langsung tahu adanya ayat yang memerintahkan sholat menghadap ke kiblat. Nah, tapi orang-orang yang ada di luar Madinah seperti orang-orang yang di Kuba belum dengar. Nah, makanya pas mereka sedang sholat subuh, ada orang yang tadi malam dia sudah sholat bersama Nabi menghadap ke Ka'bah. Nah, dia mengkabarkan, ngomong, loh tadi malam Rasulullah itu sudah mendapatkan wahyu untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Mendengar berita itu, sahabat-sahabat yang saat itu sedang sholat subuh dan sholatnya menghadap kemana? Ke Syam. Nah, mereka langsung balik badan, langsung berputar menghadap ke Ka'bah, langsung berputar menghadap ke Ka'bah. Dan coba lihat kefakihan para sahabat Nabi. Nah, begitu mereka tahu, wah kita menghadap ke kiblat yang sudah dimansukh, nah, maka mereka langsung berputar menghadap ke Ka'bah. Baik. Maka hadis ini memberikan kita beberapa faedah atau informasi bahwa kiblatnya orang Islam di awal hijrah itu adalah Baitul Maqdis. Nah, kemudian baru dialihkan ke Ka'bah setelah kurang lebih 16 bulan. Kemudian sejak saat itu kiblatnya orang Islam sudah tidak berubah lagi, sudah tetap, yaitu kiblatnya adalah Ka'bah sampai sekarang. Nah, sampai sekarang.